Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada siapapun yang mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau. Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan kader kita. Insya Allah Muhammadiyah tidak akan krisis. Tingkat SMP kelas 8 ya sudah seperti itu. Dulu saya waktu SMP egen plonga jenengan ngomong plonga-plonga karo nyong lah katanya kayak kue banget. Egen plonga-plongo ndah-ndoh pah poh. Ini sudah sebegitunya luar biasa. Sehingga Kiai Haji Air Fahrudin itu mengatakan pengkaderan itu perlu ada yang namanya pengkaderan kintilan. Jadi setiap mubalik ketika ngisi ngaji membawa kader. Kon ngomong walaupun semenit 2 menit. Lama-lama dia akan menguasai, terbiasa karena sesungguhnya yang dibutuhkan adalah jam terbang. Luar biasa. Sesungguhnya hari ini saya kaget kalau jatahnya saya biasanya di Ahad Paing jari Pak Sodihun deneng teng Ahad Wage keleres kula niki nggih ngawontenaken pengausan wonten ing MBS Wanayasa menika mangke hadir sekitar 3.000 nggih. Lho sih kaget. Nek teng Wanayasa biasa semonten niku ning dulu pernah diperjuangkan. Tahun 2003 kula kengetan napa ngundang dari pimpinan pusat Muhammadiyah itu yang hadir sekitar 50. Kemudian Muhammadiyah dan ortomnya kumpulan primen carane supaya tambah banyak sehingga digilir dari ranting ke ranting. Alhamdulillah sampai hari ini dan itu bisa berjalan dengan baik. Keleresan ugi launching, nggih. Launching sekalian. Nang Muhammadiyah ana lazis Muhammadiyah disingkat lazismu. Ana dapur Muhammadiyah disingkat jan mau jare nyong pahpoh siki dapurmu. Alhamdulillah Muhammadiyah mendirikan 6 di Banjarnegara, terbanyak ketiga setelah Sukoharjo dan Grobogan. Kemudian Banjarnegara ada 6, wekdal semanten teng Jogja, Banjarnegara niku yang terbanyak daftarnya. Alhamdulillah kader kita yang kita kirim namanya Mas Budi itu dulu kepala desa Sarwodadi dan Mas Sugina Purnomo saking Bawang dulu komandan Kokam periode saya kita utus untuk mengikuti MBG pelatihan di sana dengan PD Banjarnegara berapa 6 padahal urung genah ngendi titike gitu ya. Dan alhamdulillah 6 ini sekarang sudah siap untuk running semuanya. Luar biasa memang Muhammadiyah dari tidak punya uang padahal itu kan miliaran Pak Bu. Alhamdulillah Wanayasa malah saldonya negatif waktu itu karena masih hutang 1,2 miliar. Bismillah sekarang bikin 1,2 miliar juga untuk dapurnya sudah jadi dan sekarang di launching. Tadi malam kita baru menjemput ahli gizinya. Kemudian ini juga 0 rupiah, 0 rupiah. Bergerak terus, bingung kita awalnya dari 6 dapur itu gimana sudah ditawarkan kepada warga. Ada yang mau, ada yang tidak. Rata-rata pada wedi iki temenan apa ora. Engko nek Pak Prabowo leren ngako priwe, kan gitu ya. Kayaknya wedi banget ora percaya karo Gusti Allah deh. Ya, sudah jalan terus wong ini program pemerintah. Kalau berhenti nanti akan diganti dengan rezeki yang lain gitu. Teori ini ning ya deg-degan juga gitu ya. Masalah hanya diberi waktu 45 menit, 45 hari. Pokoknya ini titik pusdamu sudah dikunci, Wanayasa sudah,
Pandanarum sudah, Pingit sudah, Merden sudah, Susukan sudah. 45 hari harus jadi. Randuwe duit Pak Bu. 45 dina. Yang mengkhawatirkan lagi, awal itu nggak ada surat resmi dari BGN, nggak ada. Hanya kita daftar, terus dapat screenshot kayak peta. Ini titik yang sudah dikunci, MBS Wanayasa, Pusdamu dan seterusnya. Cuma begitu. Kan deg-degan kita temenan apa? Orang akhirnya kita ikut Zoom dan kemudian kita ikut launching di Minggir Sleman. Sebuah cabang Muhammadiyah di sana, kita makin pede terus. Masya Allah luar biasa, cepat sekali karena ternyata gedung sudah jadi, alat belum ada, progres belum naik. Hari ini alhamdulillah semua sudah siap. Yang sudah agak sulit adalah ahli gizi. Yang sudah terisi baru Pusdamu dan Wanayasa. Masih ada 4 yang belum ada ahli gizinya. Kalau belum ada ahli gizinya nggak bisa jalan. Padahal uang sudah di rekening. Kami itu sudah dapat uang untuk 12 hari 2.500 awalnya. Itu ada uang 603.600.000 rupiah. Neng ora bisa masak, nek orang anak ahli gizi. Kemudian yang kedua SLHS, sertifikat layak hygiene sanitasi, ini juga wajib. Jadi tinggal 2 rata-rata. Nah, minta doanya bukan untuk apa-apa, antara untuk menambah amal usaha Muhammadiyah dan untuk kebermanfaatan. Ana 50 niku Pak Bu, setiap dapur menyerap tenaga kerja. Rasanya seneng banget ya Allah. Mereka suruh latihan masak. Hari ini tempat saya langsung latihan masak nih. Berangkat dari kemarin jam 9. Nah, 9 tukang menerima bahan. Terus rajang-rajang niku. Tadi malam jam 12 mulai masak. Sekarang ramai banget itu di MBS di dapurnya. Mereka berbinar-binar seneng banget ya Allah. Inilah Muhammadiyah. Memberi kebermanfaatan pada siapapun, Masya Allah. Dan hari ini ahli gizi juga Unimus alhamdulillah tanggal 29 Oktober mau memvisuda. Dan ini pasti akan dimanfaatkan ratusan dapur di seluruh Indonesia, baik yang dari Muhammadiyah maupun dari non. Malah kebanyakan dari non Muhammadiyah. Kebanyakan karena Muhammadiyah itu sekarang mungkin baru sekitar 150-an ya. 150-an, kita diberi jatah 500 sampai 1000. Ini sekitar mungkin yang sudah siap sekitar 150-an mungkin. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan akhlak terhadap diri sendiri. Bagian yang pertama, menjauhi dosa-dosa besar. Jenengan kayane pun mboten nate dosa besar nggih. Alhamdulillah. Tetapi untuk mengingatkan dan mudah-mudahan nanti bisa untuk digedok tularkan. Apa bae sih dosa besar? Sing pertama nopo? Syirik. Napa sih syirik? Menyekutukan Allah. Ada yang lain yang kita anggap sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nen jenengan pun mboten nate teng dukun nggih. Paling dukun pijet. Nggih, dukun untuk meramal saya kira sudah tidak insyaallah, karena ternyata seiring perjalanan waktu kita sudah tidak terlalu percaya yang seperti itu. Biyen nek ngacungi kuburan jebule wong kota nggih, ujarku Wanayasa tok. Dilamut nggih? Nek ora dilamut bosok. Niku temenan mboten? Mboten. Gorohan kan niku. Itu syirik itu. Ya, sekarang alhamdulillah sudah tidak. Ana maning arepan nikah diitung dinane. Ngeten nggih? Dihitung wetoni. Weton niku biasane nganggo paing, pon, wage, kliwon, manis. Ngeten, nang Arab enten boten pahing. Enten boten pahing pon wage wonten boten? Wontene teng pundi? Jawa.
Jawa ini Jawa pundi? Jawa Tengah kali Jawa Timur nggih, kinten-kinten nggih. Jawa Barat enggak ada. Kok ngitunge niku sampai dukun menyimpulkan niki dina apik, ini dina elek apes. Kalau wingi kula menemani salah seorang yang melamar seorang gadis. Tiba-tiba dari orang tuanya pokoknya kemis. Saya tanya, kemis-kemis paing napa pon niku? Kula takon, itu alasannya apa? Mempelai putri ngendika, ingkang ngertos menika bapak, nek kula mboten ngerti. Akhirnya kalau wangsul kalih si mempelai, calon mempelai kakunge, kenapa sih kok milih kamis? Niku pun dihitung. Saya sendiri nggak paham karena saya orang Jawa Barat, nggak tahu paing pon, tapi katanya kalau Kamis pas hari yang baik. Wong Jawa nek sura ora wani hajatan biyen, nek Muhammadiyah wani ora? Alhamdulillah. Kenapa sura ora pada hajatan? Sebab kue wulan keramat. Bener gak? Keramat sih apa? Angker, medeni, ya ini keliru. Keramat itu kan dari kata karoma. Artinya apa? Mulia. Kok bisa-bisanya yang asalnya karoma itu mulia kok jadi keramat sing artinya angker, medeni, apes dan seterusnya. Nah ini nggih. Tapi insya Allah panjenengan sudah tidak. Insya Allah syirik yang seperti itu. Nyembah patung sampun mboten nggih? Insya Allah mboten. Nyembah HP. Nek ibu-ibu pun sepuh-sepuh ngeten ketinggalan mboten nggih. Tapi yang muda-muda badhe tindakan terus HP-ne ketinggalan menika pucet nglecet kaya kelangan Gusti syirik mboten. La ilaha la mboten wonten ilah menurut Ibnu Katsir siji sing disembah, loro sing paling ditresnani, telu sing paling diwedeni kemurkaane, papat sing paling dipun harapkan dipun ajeng-ajeng pitulungi. Itu ilah. Lho nek kula panjenengan nganti wedi gara-gara orang gawa HP, wis kaya dene Gusti la ilaha illa HP. Mlebu surga mboten? Mboten. Mangkana akhirul kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal. Sapa kang ana ing akhir pengucapane iso ngucap la ilaha illallah mila mesti mlebu swarga. Nggih niki syirik. Men boten syirik kepripun? Dibuka pikirane, dibuka hatinya. Ini yang kadang monaris. Dua, dalam rangka mengentaskan rakyat kita dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Kenapa umat Islam miskin? Kenapa umat Islam terbelakang? Kenapa umat Islam bodoh? Antara lain karena punya penyakit namanya TBC, tahayul bid'ah khurafat. Itu, maka itulah yang dintas. Maka kita kemudian arruju ilal Qur'ani was sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada pengamalan Quran dan sunnah yang semurni-murninya. Cuma Bapak dan Ibu, Kiai Dahlan itu pinter banget. Beliau enggak mengatakan ada orang tahayul, orang bid'ah, orang khurafat, kamu kafir, kamu syirik, enggak. Jarang Kiai Dahlan itu ngendika
kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Jarang itu. Jarang. Oh sekarang kok sering seperti itu. Ini juga bagus tapi banyak tidak bagusnya. Karena kemudian orang menjadi lari. Ya wis lah nyong terlanjur bid'ah, nyong terlanjur khurafah, nyong terlanjur tahayul, wis nyontak orang melu jenengan. Nyontak melu golongan sing oleh bid'ah. Nah, bisa begitu kan? Kedahlan enggak kayak gitu. Ingat loh ya. Yasiru wala tu'ashiru. Bashiru wala tunafiru. Itu gampang nah ojo di ngel-ngel. Gembirakanlah, jangan membuat mereka lari. Maka keyedalan bagaimana? TBC tetapi ngendikannya orang kullu dolalatin dan seterusnya. Tapi apa? Ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul wala yahudu ala ta'amil fawailul lil musol dan seterusnya itu. Maka kemudian muncullah yang namanya panti asuhan. Muncullah sekolah sampai hari ini. Muncullah dapurmu. Itu dari Al-Ma'un itu. Masya Allah. Ternyata orang makin cerdas. Sekolah awalnya kan gimana Al-Ma'un itu? Bola-balik kan? Muridnya bosen deneng Al-Ma'un terus Pak Kiai. Wis apalah apa urung empun. Ngerti artinya empun. Wis diamalna apa urung bingung. Lah terus pripun Kiai? Kamu pergi ke lorong-lorong jembatan. Ke pojok-pojok kota. Ke pelosok-pelosok desa. Yang kotor kamu mandikan. Yang tidak punya baju kamu beri baju. Yang lapar kamu beri makan. Al-Ma'un temenan. Bar kowe nembe didakwai. Wis resik, kelambine bener, wetenge wareg. Diberi dakwah, kira-kira manut apa ora? Lho nu ngelih banget kok malahane dikafir-kafiraken. Disirik-sirikakan, oh kowe mau mlebune neraka. Ya akhirnya malah semakin adoh. Inilah keyedalan. Nah terus pikirane melalui sekolahan. Disantuni ekonominya, kesehatannya melalui PKO. Nah dulu kan penolong kesengsaraan Moem umum. Dulu umum itu. Kenapa? Karena keyedalan lihat betapa menderitanya rakyat Indonesia. Ada kerja paksa, zaman Jepang namanya kerja rodi. Nah itulah maka muncul namanya PKO, penolong kesengsaraan umum, termasuk bantu ekonomi, kesehatan, panti asuhan, jombo dan seterusnya sampai dengan sekolah. Mereka otaknya makin terbuka, lama-lama orang usah diomong bid'ah, khurafat, tahayul, mereka paham. Nah, jadi pendekatan Muhammadiyah yang benar seperti itu. Tidak di hadapan orang mengatakan kamu bid'ah, kamu khurafat, kamu tahayul. Tapi dicari strategi, cari metode bagaimana agar mereka menghindarkan atau menjauhi dari perbuatan-perbuatan TBC dan kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan. Baik ini syirik. Dan tidak syirik nggih, tidak diampuni. Tidak diampuni karena Allah mengampuni dosa yang lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu jika Allah atau terhadap orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adziman. Wong sing syirik niku wis nglakoni dosa sing gedhe. Ben. Ning ana maning syirik kecil ada ya? Napa niku? Riya. Ya, jadi pamer. Pamer dibagi dua, satu riya, dua sum'ah. Riya
Kita itu memperlihatkan amalan kita. Supaya apa? Supaya dipuji. Turia dari kata ro'a, dilihat. Tapi kalau sum'ah, kula panjenengan menceritakan kebaikan kita supaya orang yang mendengarkan cerita kita mengagumi. Kenyong siagi ora sombong. Sombong ora? Sombong. Nyong siagi ora sombong, agi ora omuk, gedung pusdamu. Nek nyong ora milu urunan, ora dadi. Kowe nyong jeneng ora omuk. Lah rika infake pira? 10.000. Kadang begitu. Nyong alhamdulillah ya, nyong si agi ora pamer. Sejak pemuda saya itu nek jam 3 wis tangi. Ngapa? Pipis ora apa-apa. Alhamdulillah nyong wis 20 tahun, nek Senin nyong nyenen, nek Kemis nyong. Nah, itu sebetulnya kan sesungguhnya kadang ada. Memang dia perannya luar biasa. Dan orang sudah tahu. Teng mriki niki, ya jenenge pusdamu, ya mesti Pak Basir lah. Pak Basir, Pak Fahmi, siki ada lapis kedua Pak Win. Itu orang-orang yang luar biasa. Wong wis dah ngerti. Tapi nek Pak Basir ngendika, kowe pengajian Ahad pagi nek nyong ora mangkat li. Nah, itu malah orang tidak simpati nggih kira-kira nggih. Padahal orang sudah tahu ana pengarepe. Nah, Masya Allah nih. Ini hati-hati, kadang-kadang ada godaan. Takut orang lain tidak paham. Takut orang lain tidak tahu akan perjuangan kita. Padahal untuk itu kula panjenengan niku suruh bagaimana? Segera melupakan kebaikan-kebaikan kita. Terus diingat kekurangan-kekurangan kita. Jangan kebalik. Kekurangannya segera dilupakan, kebaikannya diingat. Ingat, itu tidak akan menjadi maju. Yang kedua, kufur. Ini perintahnya surat An-Nisa 136. Ada lagi, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walawif tadabih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di dalam kekafiran, fala yuqbala, maka tidak akan diterima mil'ul ardi dhahaban. Mil'u sepenuh al ardi bumi, dhahaban emas. Emas sepenuh bumi. Jenengan kagungan emas pinten gram? Iki sepenuh bumi lho. Orang sepadan karo sing jenenge keimanan. Karena wong kafir kan lawan kata iman. Kowe ora bisa nebus enggane kula panjenengan duwe emas segede bumi. Padahal emas saniki segram regane pinten? Ora teng jawab kayaknya selawas ora tuku emas. Antam itu sudah 2 juta lebih ya. Masya Allah. Maka ini Bapak dan Ibu, ayo kalau mau invest emas. Aja nabung duit. Nggih, duit itu makin lama nilainya makin berkurang. Kalau emas tetap. Ya, tetap. Maka ada yang berapa bulan yang lalu beli emas 1 juta, sekarang sudah 2 juta lebih. Ya, karena nilainya itu terjaga. Tapi emas segede bumi tidak setara dengan keimanan. Maka orang yang kafir wa matu wahum kufar dan mati di dalam kekafiran, andaikan nanti mengatakan ya Allah, saya punya emas sebesar bumi. Saya ingin ini set untuk menebus kekafiran agar saya ini menjadi iman. Kata Allah, la yuqbala, tidak akan diterima. Baik. Walilladzina kafaru bi rabbihim ngadzabu jahannama wa bi'sal masir. Nah, wong kafir itu tempatnya adalah bi'sa, sejelek-jelek.
masir, tempat kembali. Jadi di bahasa Arab itu ada ni'ma dan ada bi'sa. Ni'ma sebaik-baik, bi'sa seburuk-buruk. Ni'mal maula wa ni'mal, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Siapa? Allah. Nah ini, tapi wong kafir, wa bi'sal masir. Neraka jahanam itu adalah tempat yang paling buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, nifaq. Napa niku? Munafik. Wa minan nasi mayaqulu amana billahi wal bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengatakan sesungguhnya saya telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi wa ma hum bimu'minin, dia itu tidak menjadi orang yang beriman. Berarti kor omonge toh, kelakuannya tidak mencerminkan orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir. Dan dia mau bagaimana? Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia ingin menipu Allah dan orang yang beriman. Tetapi dia sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Tetapi dia tidak sadar atau tidak menyadarinya. Kenapa begitu? Fi qulubihim maradun. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, maka Allah fazada, nambah napa maradha, penyakit. Walahum adabun alimum bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka mendapatkan azab yang pedih karena dia telah berlaku yakdzibun, dusta, goroh, bohong. Hadis yang lain, ayatul munafiqi salasun, idza hadasa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Siji, nek ngomong goroh. Loro, nek janji mblenjani. Telu, nek diberi amanah khianat. Teng mriki mboten enten nggih? Alhamdulillah. Cokan goroh ora? Termasuk tanda. Dulu saya itu ingat zaman masih kecil, nek anak bocah cilik nangis, cokan diweden-wedeni karo wong tua. Aja nangis mengko anak gogor. Aja nangis mengko anak pak lurah dan lain sebagainya. Ditakut-takuti seperti itu. Sampai kemudian ternyata anaknya nangis mawon. Ibune matur kalih bapake, "Pak, jenengan metu, temenan bapake metu." Totok-totok lawang apa jendela. Deng 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 deng. Nah, orang ngandel ana wong edan. Mulane rewel bae wong anake wong. Anake bapake ya gelem metu we. Padahal arepan dedan-edan karo garwane niku. Bohong. Anak kemudian rewel, kelayu, ibune ngendika rasa melu, arep ngomongnya kadang-kadang malah harapan burah wong edan, padahal mau ke pasar dan seterusnya. Dan ini kebohongan ini juga dari sekolah itu, dari lagu-lagu. Saya pernah mendengar lagu di pucuk pohon burung kutilang, terus sepanjang dengar tak
Terus mengangguk-angguk sambil. Terus awet kapan ketilang monine trilili-lili? Ayo. Bohong ora. Nyotak dengarna kutilang ora monine trilili-lili. Ana maning pop ame-ame belalang siang makan nasi kalau malam awet kapan walang makan nasi bengi ngombe susu. Ana maning oh Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit. Bohong enggak? Justru nek ora agi bobo nyamuke ora nyokot. Bocah gemblatak kan? Aktivitas kan? Tapi nek bobo malah digigit. Bohong mboten. Nah itu kadang-kadang nggak sadar. Maka saya kalau ngisi parenting, guru-guru TK ke lagu-lagu ana sing boleh dinyanyikan, ana sing ora. Sebab jebule ana sing ngapusi niku. Nggih. Kadang-kadang niku nggih. Nah ini hati-hati niku. Kadang-kadang kita ngeleweh ngapusi, hati-hati. Walaupun ada ngapusi yang diperbolehkan. Nabi itu dulu pernah ada orang dikejar lawannya akan dibunuh. Lewat di hadapan Nabi. Sret. Ini orang dalam keadaan bahaya. Datang yang ngejar takon, "Hei fulan," nggak ngerti Nabi sih. Ada apa? Tahu nggak? Tadi ada orang lari di sini. Dia jawab bagaimana beliau? Ketika saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang yang kamu maksud. Salah nggak? Nggak salah karena ketika saya berdiri di sini, tadi lihatnya pas berdirinya di sini. Nah itu Nabi. Lihatnya di sini nih, los gitu ya. Wah itu berbahaya. Beliau geser, tanya, "Pak, mriksani tiang sing pelajar mboten nalika kula ngadeg semriki. Ketika saya berdiri sini, saya nggak lihat. Karena saya lihatnya ketika saya di sini." Salah nggak lah ini? Rasul juga kadang gelweh, neng ora bohong. Suatu saat Rasul dengan Ali dengan sahabatnya itu makan kacang Arab itu kan dikupas kulitnya ya, Masya Allah. Ali ini iseng makan, nanti kulitnya dikasihkan di depan Nabi, terus begitu sehingga kan menumpuk nih kulit kacang di depannya Nabi. Ali bilang, betapa serakahnya Nabi itu. Kenapa makan kacang kok banyak sekali, katanya begitu. Nabi bilang bagaimana? Lebih serakah kamu. Lu kok saya? Kamu makan kacang dengan kulitnya. Karena dia nggak ada kulitnya sih. Kulitnya sudah di depannya Nabi terus, ya kan keren tuh. Ya, jadi ada guyon tapi cerdas ya, mahton gitu ya. Ya, Ali makan kulitnya selalu ditaruh di depan Nabi. Terus bilang, wah Nabi ini makannya banyak banget. Buktinya kulitnya di depan banyak. Nabi bilang, sing lebih banyak kamu. Loh kok kamu, kok saya? Iya karena kamu makan kucing. Makan kacang dengan kulitnya. Mau bilang kacang dan kulit jadinya kucing. Berarti nyong wis tua gitu. Insyaallah nggih. Akibatnya orang yang munafik itu akan enggan berjuang di jalan Allah. Orang munafik itu akibatnya enggan berjuang di jalan Allah. Kalau ada Rasul, dia kayak pejuang luar biasa. Tapi kalau Rasul tiada, tidak bersamanya, dia kembali ke semula. Ini juga hati-hati para pejuang dakwah. Saya, Pak Basir, Pak Wi, Pak Hafid dan semuanya. Jangan sampai berjuang itu semata-mata mencari pujian dari manusia.
Maka ketika tidak ada pujian, dia akan mundur ke belakang. Mengadakan pengajian seperti ini, kalau banyak yang hadir, dia akan bersemangat berapi-api. Tapi kalau datang sedikit, kemudian ngelokro, itu termasuk tanda-tanda orang yang munafik. Artinya antara kata, hati, dan perbuatan tidak sejalan. Maka inilah pentingnya mukhlisina lahudin. Maka ada seorang kiai yang dipermainkan seorang pemuda. Pak Kiai, besok ngisi ngaji di tempat saya. Siap. Di mana, jam berapa? Berangkatlah. Sampai di lokasi nggak ada jamaahnya. Pemuda bilang, maaf kita undur besoknya lagi. Datang lagi, nggak ada. Loh kok nggak ada? Oh iya, alasan macam-macam. Besok lagi Pak Kiai. Datang lagi sampai 3 kali. Pemuda itu heran. Pak Kiai, saya permainkan 3 kali. Pak Kiai kok datang terus? Padahal tahu kalau saya itu bohong. Kiai ngendika, urusanku bukan denganmu, urusanku dengan Allah. Ini ada kebaikan saya datang. Nggak ada yang siap menerima pengajian, nggak apa-apa, saya kewajibannya telah gugur. Terus begitu, Masya Allah. Kiai Haji Air Fahrudin pun dulu demikian. Diundang ngisi tausiah ba'da subuh. Beliau hadir kebetulan hujan. Beliau hadir sebelum waktunya. Akhirnya buka pintu sendiri. Terus dulu kan model pakai lester nggih. Sendir apa napa dian niku nggih. Nguripna dhewe. Malah yang ngundang belum datang. Terus beliau adzan. Terus yang ngundang itu meminta maaf. Pak Erfardin nggak apa-apa. Saya ini insya Allah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya, wasilah yang ngundang. Saya dari Wanayasa urusannya dengan Allah. Keleresan Pak Basir paring nopo pemberitahuan bahwa sekarang jadwal saya. Jadi andaikan Pak Basir mboten rawuh nggih mboten napa-napa. Wau kula luwih gasik tinimbang Pak Basir nggih mboten napa-napa. Soale biasane Pak Basir luwih gasik tinimbang kula. Lah kula kan sekali-kali menang, sekali-kali menang nggih. Salah. Fasek yang keempat. Nggih. Fasik apa fasek? Jare wong tua ngomongnya fasek nggih. Fasik artinya itu keluar atau meninggalkan. Meninggalkan apa? Keimanan. Jadi wong iman, wong Islam ning bola-bali nglakoni dosa jenenge fasik. Cokan dosa mboten jenengan? Mboten nggih. Kafir mboten, insyaallah nggih. Syirik mboten. Munafik ora gelem jawab. Cokan goroh sih nggih insyaallah. Ning insyaallah nek jenengan dosane sithik kok. Dosane iki paling ya kula tebak kadang-kadang cokan ngangkluh. Nggih. Ning kene ora kabeh, alhamdulillah. Nomor lorone cokan gelen dengi. Ning kaya nek wong kota tah ora ya. Nek wong kota ya orang ngangkluh ya orang gelen dengi, beda karo wong gunung kayane niku. Alhamdulillah. Ya, surat Al-Baqarah 26 27. Ya ini. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. Termasuk selain wong iman, wong Islam sing nglakoni dosa, dia melakukan sesuatu
yang dianggap ibadah ning jane udu. Nah, contohnya itu. Nggih. Itu kadang-kadang di masyarakat kadang-kadang ada yang nopo nggih salah kaprah. Saya pernah ada orang itu ikut mobil saya. Dia ngomong, "Mas, jenengan nek ngisi ngaji genah." Nek ngisi ngaji genah. Sayang. Loh, sayangnya apa? Rika ora sholawatan. Ya. Jadi saya nggak menganggap itu sholawatan adalah sebuah kewajiban. Ya itu. Kalau karo guyu tok nggih. Ana maning tenggen kula niku ana wong sing ngendikan ngeten. Wong solu karo salat jamaah kowe ganjarane akeh wong solu. Niku sholawatan niku. Lah kula takon, lho sebabe nek solu sing teka ewon. Nek salat jamaah wong pira jal. Nah, sampai begitu. Saya punya orang yang bekerja di MBS. Pas pengajian Kiai A, dia izin, "Pak, kula izin badhe nderek ngaos Pak Kiai fulan." Yes ngana. Nyong seneng banget. Pekerjaan ditinggal, ingin ngaji, Masya Allah. Ngisuk tak deleng anak ada, meneng baik. Asar meneng baik. Ujalku mbok jamak, jebule ora, Masya Allah. Ketemu Ramadan nyangu, waduh, ini gimana? Dan sekarang ternyata yang sering dianggap sholawatan ada syair-syair yang sebenarnya itu bukan. Nek sholawatan kan sebetulnya kan puji-pujian. Kalau sholawat kan jelas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai dengan innaka hamidum majid. Kalau sholawatan itu belum tentu sholawat. Karena itu syair. Mulane kula panjenengan sering midanget perjanjen. Itu sebenarnya kitab Barzanji yang isinya adalah biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Haji sinten nika? Marzuki Mustamar kalau nggak salah. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Beliau itu menyampaikan beberapa kesesatan solawatan yang sesat. Karena di situ ternyata ada yang memuji-muji Ali bin Abi Thalib seperti Allah. Memuji-muji Nabi seperti Allah. Ini yang membongkar beliau. Ya. Ini jadi orang NU pun ada yang seperti itu. Ya. Para sederek rahimani wa rahimakumullah, bahkan ada syair-syair lagu. Teng Mesir itu syairnya nganggo Arab kayak sholawatan. Ning jebule itu untuk mengiringi penari-penari perut itu. Penari perut sing perute katon iku. Allahu Akbar. Lah nek teng mriki ndarani sholawatan. Nah, itulah makanya kita jangan latah ikutan apalagi orang ngerti artine. Ada teman saya itu temennya dasarnya pancen pinter nahwu sorof, pinter bahasa Arab. Nggih. Begitu disuruh ndonga ning wonge pancen anu mandan ngawur nggih. Kuwi maca donga, maca syair. Lah jamaah amin iku. Lah itu kadang-kadang karena kita tidak tahu. Nggih. Ya maka kula panjenengan ini mengaminkan doa yang dipimpin orang paling tidak kalau tahu artinya. Nek orang ngerti aluwung menang. Rabbana atina fid dunya hasanah amin. Wa fil akhirati hasanah amin. Wa qina adzabannar amin. Tapi nek seorang ngerti artine meneng. Terus diamini jebule salah. Ini termasuk orang fasik adalah memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahum munnaru kullama
aradu ayyakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu ngadzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Surat As-Sajdah ayat 19-20. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, falahum janatul ma'wa, bagi mereka adalah surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Orang-orang yang fasik maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan. Jadi seperti itu. Masya Allah, arep metu lebok namanya, metu lebok namanya. Masya Allah. Ini orang yang fasik. Bon rampung, bon jam 6 kurang 5 menit. Oke, jam 6 jam itu, alhamdulillah. Berarti jenengan fokus senajan yang anu kelalen. Jam 7 kurang 5 menit. Kalau kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.